Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang atau membahas tentang pemantauan dan kontrol proses lanjut yang merupakan bagian dari mata kuliah proses manufaktur lanjut ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Advanced Process Monitoring and Control. Jadi ini adalah proses bagaimana mengoptimalkan dari produk yang dibuat dengan proses manufaktur, tentunya dengan bantuan artificial intelligence ya, dan beberapa sensor, perangkat sensor, aktuator yang itu nanti eh, menjadikan sensor itu akan menangkap anomali yang terjadi atau sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan, maka akan memberikan feedback gitu ya. Jadi eh, semua yang kemudian dibuat pada sebuah alat ya, itu kemudian bisa dimonitor. Bisa dimonitor di mana monitornya bisa berbentuk grafik, bisa berbentuk angka atau yang lain ya. Nah, untuk pemantauan dan kontrol ini fungsinya adalah untuk memudahkan ya, memudahkan proses manufaktur atau produksi itu sendiri sehingga semua yang berjalan pada proses produksi ini bisa berjalan dengan lancar karena semua parameter bisa dimonitor dengan baik. Dan apabila parameter yang ada ya apakah itu posisi, terus kemudian getaran, suhu dan sebagainya di luar kendali, maka otomatis mesin akan berhenti sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Nah, pemantauan dan kontrol ini merupakan sebuah proses lanjut manufaktur ya, atau bagian dari proses manufaktur lanjut di mana ini tujuannya adalah efisiensi juga, efisiensi waktu, efisiensi material. Hmm. Baik, pemantauan dan kontrol proses sangat penting dalam industri manufaktur modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan stabilitas proses. Karena efisiensi itu artinya tidak ada reject ya, minus reject, sehingga kualitasnya bisa terjaga karena ada sensor yang kemudian sensor itu dia mendampingi proses manufaktur itu sendiri pembuatannya sehingga proses yang dihasilkan juga bisa sama atau stabil. Fokus pada teknologi dan strategi pemantauan serta kontrol otomatis berbasis data. Artinya apa? Sensor apapun yang kemudian dipakai itu kemudian nanti akan menghasilkan sebuah data eh, yang data itu digital ya, yang bisa nanti keluar berupa grafik ya. Yang grafik itu ada batas atas dan batas bawahnya, atas dari penyimpangan yang ada, sehingga di luar batas penyimpangan itu, maka secara otomatis itu akan menyembunyikan alarm dan kalau melebihi, maka kemudian mesin akan berhenti secara otomatis. Ya, kayak gitu. Nah, kelebihannya apa? Ya, kalau memang terjadi apa cacat ya atau ketidaksesuaian parameter, maka baik alat maupun material itu terselamatkan, tidak tidak cacat secara terus-menerus gitu. Nah, jadi untuk ini ya di manufacturing proses ini nanti akan ditambahkan sensor-sensor ya, sensor dan aktuator di sini yang fungsinya adalah untuk mengontrol produksinya, yang itu akan memberikan feedback kepada kontrol sistem ya.
dan kemudian dia akan memberikan sinyal kepada atau pesan kepada operator ya, operator atau manajemen. Dan semua data itu kemudian disimpan di data source ya. Nah, kalau di penelitian kami ya, kami juga menggunakan eh, termokopel atau berbasis thermal ya, untuk kemudian mengontrol dari eh, apa penelitian ya. Penelitian adalah suhu yang berada di sekitar ruangan ini. Pakai Arduino, pakai thermocouple ya, yang dia bisa mendeteksi panas dan dingin. Kemudian bisa pakai apa itu monitor ya, monitor LCD screen yang kecil. Tetapi kita juga bisa langsung menghubungkan kepada layar komputer yang nanti keluarannya bisa bentuk Excel, sehingga ketika kita average tinggal kita eh, menggunakan software Excel sudah bisa. Nah, jadi kalau mau ditampilkan juga bisa ditambahi LCD screen ini, dan kemudian ada eh, apa itu peralatan pembantu yang ada di Arduino ya, yang fungsinya adalah untuk menghubungkan antara termokabel dengan Arduino dan juga ke komputer. Baik, tujuan belajar ini adalah supaya kita paham prinsip dasar pemantauan dan kontrol proses, sehingga kita bisa menjadikan subbab ini sebagai salah satu pilihan nanti eh, untuk skrip apa itu skripsi, tesis atau disertasi ya. Yang kedua adalah kita mengetahui jenis sensor aktuator yang digunakan. Karena kalau kita ingin mengetahui atau menggunakan sensor ya dan aktuator untuk tujuan tertentu, maka kita juga harus mengetahui prinsip dasarnya, apa yang bisa kita pantau atau apa yang bisa kita amati, sehingga itu akan menghasilkan data digital yang mampu ditangkap oleh controller, yang kemudian nanti akan bisa ditransfer menjadi sinyal emergency atau yang lainnya ya, yang nanti akan bisa dihubungkan dengan saklar mesin. Mampu merancang sistem kontrol proses berbasis data ya, yang paling gampang ya dengan Arduino, yang paling advance ya Anda dengan DCS, Communication Bus Network, LAN ya, dengan alat-alatnya, dan karena ini kan mahal ya, Arduino itu murah. Nah, jadi ada beberapa komputer, ada CCS, Communication Bus Network, dan kabel LAN ya. Mau merancang sistem kontrol proses berbasis data, artinya nanti pasti ada data yang masuk di komputer ini, dan kemudian data yang di luar range, misalkan posisi ya, posisi dari apa itu eh, pe- pemanas atau printernya, eh, maka dia akan membaca dan bisa menghentikan kalau mau menabrak. Kemudian menilai efektivitas sistem kontrol dalam proses manufaktur. Artinya sensor itu akan nanti menjadi matanya mesin itu, supaya dia bisa tahu kalau mau nabrak atau berada dalam posisi yang tepat. Komponen sistem pemantauan proses, yang pertama sensor, mengukur variabel proses, suhu, tekanan, getaran, dan sebagainya. Dari ini adalah variabel yang bisa diukur dan bisa digitalkan dan diukur gitu ya. Diukur kemudian nanti outputnya adalah berupa perintah untuk berhenti atau terus. Berikutnya adalah komponennya adalah akuisisi data. Jadi data itu dikumpulkan, dan kemudian sinyal-sinyal yang dari kamera, dari termokopel,
piezoelektrik misalkan itu nanti menjadi data digital yang akan dikolek ya, kolek oleh komputer yang kemudian nanti di statistik sama komputer itu sendiri diolah ya, dianalisis. Analisis data mendeteksi anomali dan tren. Jadi ketika data terlalu besar atau terlalu kecil yang tidak pas dengan eh, batas atas dan batas bawah dari statistik ya, maka otomatis dia terdeteksi anomali dan akan kemudian menjadikan komputer itu memberikan sinyal bahaya atau emergensi ya. Terus kemudian interface pengguna menyajikan data secara real time. Jadi kalau sekarang semua alat bantu ya, baik alat bantu yang berupa controller eh, ini ya, control system atau PLC ataupun dengan Arduino, maka dia sudah bisa kemudian connect langsung ke komputer dan data bisa disajikan secara real time ketika kita melakukan penelitiannya. Teknologi sensor dalam proses manufaktur yang pertama adalah sensor suhu termokouple RTD. Jadi fungsinya adalah untuk mengukur temperatur ya. Ini contohnya di penelitian saya ada empat satu ini ada satu dua tiga bawah empat di dalamnya. Jadi ada empat termokouple. Kalau yang piezoelektrik ini ada di penelitian tentang akustik karena dia hubungannya adalah dengan getaran. Sensor getaran, akselerometer atau piezo juga bisa. Sensor visual, kamera untuk inspeksi kualitas. Artinya mereka dengan apa itu picture recognition ya. Nah, rekognisi itu dia bisa mendeteksi cacat dan tidak. Kira-kira gitu. Kalau di mesin rokok itu dia bisa mendeteksi loose end dan padat dan loose end itu adalah ujungnya rokok itu dia eh, rontok gitu, jadi tidak penuh. Itu disebut cacat. Ya. Nah, ini butuh teknologi sensor. Lalu apalagi ketika sensor itu kemudian membaca, ya, membaca apa ada anomali, nah, maka kemudian sinyal itu diteruskan, ya, diteruskan ke proses variabel dan kemudian eh, dimasukkan kepada atau dikeluarkan dalam sebuah peringatan ya yang nanti kembali ke set point. Tadi ya set point ini kompensator aktuator output sistem plan ini merupakan sebuah apa itu sistem kerja ya. Nah, yang kemudian ditambahi sensor sehingga sensor itu bisa membaca apakah semua peralatan yang ada ini berjalan dengan baik atau kemudian eh, apa itu kalau di additive manufacturing itu maka perjalanan dari kepala printernya itu dia aman. Sistem loop tertutup karena itu disebut sistem loop tertutup ya. Karena dia terus berputar memberikan feedback. Feedback itu kemudian akan membuat sistem itu dia berpikir dan kemudian menentukan sendiri untuk upaya untuk menyelamatkan mesin dan benda kerja. Sistem adaptif menyesuaikan parameter secara real time ya karena sensornya atau feedback membaca dan memberikan feedback secara terus-menerus. Sistem cerdas menggunakan AI dan machine learning ya karena ini malah bisa ditambahi dengan proses variabel ini nanti akan bisa dikirimkan kepada tidak hanya ke mesinnya tetapi juga kepada monitor yang lain ketika atau komputer yang lain ketika terhubung internet. Contoh CNC robotik PLC dalam jalur produksi. Jadi proses yang kemudian di situ mengadopsi robotik
PLC, CNC, dan sebagainya. Yang terbaru dia terhubung dengan internet dan bisa untuk dimonitor dari jauh tanpa ada di tempatnya. Nah, pemantauan berbasis data, pemrosesan sinyal dan analisis data real time. Jadi semua data, sinyal dari sensor itu dianalisis secara real time, jadi langsung ya. Jadi AI seperti sekarang kalau kita mau membuat pendahuluan misalkan, kita tinggal nulis saja promptnya di ChatGPT misalkan, maka dia langsung bisa keluar. Nah, pemrosesan ini jadi dari sinyal-sinyal yang ada dari peralatan ya, maka bisa dianalisis secara real time karena bisa langsung connect kepada komputer kita. Penggunaan big data dan cloud computing artinya apa? Dari perjalanan waktu, ya misalkan pakai kamera gitu ya. Dari perjalanan waktu itu mereka kemudian merekam histori dari kejadian-kejadian yang ada. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu data keanomalian dari mesin itu atau ketidakcocokan parameter misalkan. Berikutnya ada teknik prediktif untuk perawatan mesin. Nah, jadi data ini nanti kalau kita sudah compile ya, mengumpulkan dari beberapa data-data itu, kita bisa tahu dan bisa memprediksi untuk kapan kira-kira perawatan mesinnya. Selanjutnya ada integrasi dengan industri Internet of Things, ya, IoT. Nah, ini yang kemudian bisa dikerjakan di mana saja ketika sensor itu membaca, dikirimkan, ya, dikirimkan, dan kemudian sebagian langsung dikirim kepada pimpinan lewat internet. Nah, jadi sensor, low pass filter, ADC, digital signal, menjadi DAC ya, digital analog converter, low pass filter dan aktuator di sini. Ini yang kemudian nanti aktuator ini yang akan kemudian melaksanakan perintah dari eh, feedback dari hasil sensor itu. Nah, untuk studi kasus di industri yang pertama adalah contoh ini ya. Pemantauan getaran mesin pada proses milling. Jadi proses milling ini bisa di di apa diukur getarannya itu dengan sensor misalkan dengan piezoelektrik nanti keluar voltasenya semakin besar voltasenya maka kemudian getarannya itu otomatis semakin besar kalau getaran semakin besar berarti itu akan merusak benda kerja yang rusak itu maka akan menjadikan produk itu tidak berkualitas karena pasti cacat gitu ya. Nah, itu bisa dipantau dari getaran mesin. Penggunaan AI dalam kontrol kualitas cetak 3D. Nah, jadi artificial intelligence ini misalkan ada kamera gitu ya. Kamera dengan dia sudah disetting bahwa nanti bendanya ukurannya 10 kali 10. Ternyata kamera itu merekam ukurannya 12 kali 12, maka dia membaca sebuah anomali yang terjadi. Dan itu kemudian akan diberikan feedback kepada komputer dan komputer akan mengirim sinyal kepada operator ya atau manajemen. Nah, sistem SCADA dalam pemantauan proses fabrikasi logam. Jadi ini yang studi kasusnya ketika terjadi penyimpangan proses fabrikasi logam yang tentunya eh, tidak sesuai ya. Jadi kira-kira semacam itu. Terus tantangan dan peluang. Sebenarnya untuk ini ya banyak peluangnya. Jadi kita bisa menambahkan 3D print dengan peralatan, banyak peralatan, bisa dengan sensor kamera, ya, vision, ya, atau dengan getaran seperti tadi contohnya. Jadi semakin banyak getarannya itu semakin tidak bagus. Atau temperatur misalkan, berarti alat yang kemudian dia bekerja secara terus-menerus, motor itu yang bekerja terus-menerus dan dia kemudian menjalankan beban yang tinggi, otomatis dia akan panas. Nah, kalau panas dia akan merusak.
Nah, sebelum rusak, maka dia berhenti, dihentikan. Nah, kayak gitu contohnya. Sehingga apa? Kerusakan itu bisa dicegah. Nah, jadi tantangannya kita mengintegrasikan sistem yang lama, keamanan data, biaya awal yang tinggi dengan tambahan alat sehingga dia bisa mendeteksi. Kita tidak perlu, operator tidak perlu menjaga karena sudah dijaga dengan kamera, ya, atau dengan sensor jarak misalkan ya, infrared. Peluang efisiensi tinggi, prediksi kegagalan, fleksibilitas produksi. Ya, karena semua hal yang kemudian berkaitan dengan produksi itu sudah dimonitor, termasuk dengan reject-rejectnya dimonitor semua, sehingga reject tidak banyak membuang material. Begitu reject dikit langsung dihentikan. Peran penting insinyur mesin dalam transformasi digital industri ya, seperti kita ketika kita berada atau kuliah di teknik mesin, maka kita eh, wajib untuk bisa berpikir tentang inovasi itu sendiri untuk memudahkan produksi menambah efisiensi. Baik, pemantauan dan kontrol proses lanjutan menjadi kunci keberhasilan manufaktur modern. Kombinasi teknologi sensor, kontrol cerdas, dan analitik data memberikan keunggulan kompetitif. Inovasi terus berkembang menuju manufaktur otonom yang presisi tinggi. Nah, artinya di sini jadi kalau ingin presisi tinggi ya kameranya juga harus bagus. Sensor-sensornya juga sensor yang mahal, gitu ya. Jadi semakin mahal mesin, biasanya ya, sensornya juga semakin bagus dan semakin reaktif ya. Reaktif artinya presisi, gitu. Jadi kalau 3D printer itu mulai harga 2,5 juta sampai 300-an juta juga ada. Karena itu perbedaan ada di kemampuan sensornya. Nah, ini ada penelitian gitu ya dari Fang et al. Proses monitoring, diagnosis, dan kontrol aditif manufacturing. Jadi di aditif manufacturing ini dia kemudian menambahkan fitur ya. Apa itu? Ini monitoring teknik ya, optical, thermal, sama akustik dengan high speed kamera, misalnya optical, thermal dia bisa pakai infrared kamera, kamera thermal, pirometer, thermocouple, atau akustik bisa akustik emission ultrasonic. Ini anunya, sensornya. Sehingga apa? Dari defek-defek yang ada di sebelah kiri ini, dia coba untuk membaca di sini sehingga kemudian ketika terjadi anomali ada proses ya. Apakah itu melt pool, pelelehan, terjadi plum, spatter. Spatter itu kayak apa ya, pengotor ya, karena getaran ya. Part surface yang tidak bagus, powder base surface, melt track, layer high profile, part internal structure, dan sebagainya ya. Temperatur distribution, cooling behavior dari materialnya ya, itu bisa ditangkap oleh sensor itu sehingga dideteksi, 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 direct detection, image segmentation, detect defect location and size measurement, ditentukan lokasi dan ukurannya, terus kemudian klasifikasi, regresi, diregresi, baru kemudian itu ada, kalau ada closed loop, dia disampaikan ke komputer dan dari analisa dari AI yang ada dalam komputer itu nanti memutuskan apa sesuai atau enggak dengan parameter yang sudah dimasukkan. Gitu. Baik, itu ya, itu tadi materi terkait dengan eh, apa advance eh, manufacturing ya. Jadi ada untuk apa? em, nah ini untuk jurnalnya, contoh jurnalnya itu ini. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa untuk menentukan
apa itu cacat itu ada cara tadi ya, pakai optik, pakai kamera, pakai getaran, sensor getaran sama sensor suhu. Mana ya sih? Kalau ini adalah jenis-jenisnya, nah ini. Di sini ini saya ngambil dari jurnal ini memang. Nah, jadi cacat-cacat ini bisa langsung dideteksi. Misalkan barangnya atau produknya itu ada cacat ini, dia bisa langsung dideteksi sama kameranya. Nah, sehingga tidak cacatnya tidak berlanjut. Nah, ini contohnya ada tambahan kamera sehingga dia bisa mendeteksi benda kerja yang dibuat. Sini. Nah, ini kamera, ada laser, di scanner, dan ada kamera dan proyektor. Ini. Jadi ini untuk menangkap fenomena yang ada di benda kerja. Itu. Hmm. Ini ada proses monitoring, ada thermal monitoring, acoustic monitoring ya. Kalau thermal ya dia memonitor suhu, suhu benda kerja dan suhu motor mungkin ya. Akustik monitoring dia menunjuk mungkin ada getaran yang bertambah ya atau terjadi ketika proses produksi itu. Ini ada beberapa sampling ya dari apa istilahnya penambahan itu dan ini kesimpulannya adalah ya penambahan sensor ya baik thermal, akustik maupun kamera itu dia mampu untuk kemudian eh, menambah keefektifan dari fault diagnostik. Jadi diagnostik untuk kesalahan atau reject kesalahan parameter yang dilakukan oleh mesin itu. Sehingga apa? Sehingga efisiensi bisa ditingkatkan di sini ya. Dan ini adalah closed loop-nya input measurable control variable, ada controller, aktuator, IM proses ya additive manufacturing proses. Nah, ini ada disturban ini. Kalau ada disturban berarti ada apa? Gangguan ya. Gangguan ini nanti akan terekam oleh sensor, kemudian diubah menjadi sinyal proses dan kemudian dikembalikan kepada sebelum controller ini ya. Ada perintah yang kemudian controller menyesuaikan ya. Memerintahkan aktuator untuk menyesuaikan baru kemudian ada proses HM proses ya additive manufacturing. Jadi mutar terus gitu di sini. Nah, ini adalah contoh penelitiannya. Eh, Mereka menuliskan bahwa eh, ini penting ya untuk menambah sensor-sensor itu sehingga proses produksi bisa efektif. Ini sudah saya masukkan di Google Classroom. Baik, terima kasih. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.